Halo pemirsa, kembali dengan saya Monica Angelina dan rekan saya Vanessa Kosasi yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Atma News. Pemirsa, sebuah kasus dilaporkan bahwa sejak 1 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus infeksi saluran kemih di instalasi rawat inap RSUD Slamet Mata Dirjo. Lamanya perawatan pasien berkaitan dengan lamanya pemberian antibiotik. WHO telah merekomendasikan pemberian antibiotik cotrimoxazole yang diberikan secara intravena dan oral. Cotrimoxazole mengandung 80 mg trimethoprim dan 400 mg sulfamethoxazole. Cotrimoxazole diberikan dengan dua cara, dalam sediaan infus dengan dosis yang diberikan 6-12 ampul 5 ml dalam 3 atau 4 kali per hari selama 60-90 menit. Penggunaan cotrimoxazole secara oral diberikan dalam 1 tablet setiap 12 jam yang mengandung trimethoprim 160 mg dan sulfamethoxazole 800 mg. Pasien rata-rata diberikan antibiotik selama 2-5 hari. Dari kasus tersebut, perawatan pasien infeksi saluran kemih diberikan pengobatan secara berulang dengan pengaturan dosis yang telah disebutkan. Pemberian obat secara berulang dapat menyebabkan akumulasi konsentrasi obat di dalam tubuh. Rekan saya Devina akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait akumulasi konsentrasi obat di dalam tubuh. Ya, terima kasih. Saya Devina. Benar sekali, pemberian obat secara berulang akan menyebabkan konsentrasi obat di dalam tubuh berfluktuasi dan meningkat hingga dicapainya konsentrasi lunak atau steady state concentration. Steady state concentration atau kadar lunak merupakan suatu keadaan di mana laju obat meninggalkan tubuh sama dengan laju obat yang memasuki tubuh. Dengan kata lain, konsentrasi plasma setelah dosis kedua akan lebih tinggi daripada konsentrasi plasma yang sesuai segera setelah dosis pertama. Namun, jika dosis kedua diberikan setelah interval waktu yang lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk menghilangkan dosis sebelumnya, obat tidak akan terakumulasi. Faktor yang mempengaruhi tingginya akumulasi konsentrasi adalah interval pemberian obat dan dosis. Semakin pendek interval pemberian obat dengan dosis yang sama, semakin tinggi akumulasi obat di dalam tubuh. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Terima kasih. Terima kasih Devina atas penjelasannya terkait alasan terjadinya akumulasi konsentrasi obat pada pemberian berulang baik intravena maupun peroral. Memang perlu adanya perhatian lebih terhadap dampak pemberian berulang obat sehingga tidak melebihi atau kurang dari batas efek terapeutik obat yang diberikan. Maka dari itu kami telah terhubung dengan narasumber berikutnya yang bisa menjelaskan gambaran profil farmakokinetika pada pemberian berulang baik intravena dan peroral, serta hubungannya dengan KEM atau konsentrasi efektif minimum dan KTM atau konsentrasi toksik minimum. Baik, sudah terhubung dengan narasumber. Silahkan Bu Cynthia. Terima kasih, saya Cynthia. Pada pemberian obat secara berulang, baik melalui rute IV dan oral, profil farmakokinetika yang diperhitungkan hampir sama seperti pada umumnya, yaitu ada volume distribusi, kinetika eliminasi, dan dosis obat yang mempengaruhi konsentrasi obat dalam plasma. Tetapi pada pemberian berulang ini terdapat dua parameter tambahan yang diperhitungkan dan sangat penting hubungannya dengan terciptanya konsentrasi efektif minimum atau KEM dan konsentrasi toksik minimum atau KTM, yaitu interval pemberian dan dosis obat yang diberikan. Besaran dosis obat yang diberikan akan mempengaruhi interval pemberian yang digunakan, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, jika dosis obat yang diberikan lebih besar, maka interval pemberian akan menjadi lebih kecil, sehingga obat akan lebih jarang diberikan. Hal ini mempengaruhi konsentrasi obat di dalam tubuh. Pada dosis obat yang diberikan, terdapat loading dose dan maintenance dose. Loading dose merupakan dosis obat yang diberikan pada pemberian awal agar kadar obat dalam tubuh dapat mencapai konsentrasi efektif yang diinginkan. Sedangkan maintenance dose merupakan dosis yang diberikan untuk menjaga agar kadar obat di dalam tubuh tetap pada rentang terapeutik yang diinginkan. Berikut merupakan visualisasi dari pemberian berulang secara intravena. Terdapat injeksi aminofilin. Rentang terapi yang diinginkan berada pada 10-20 mg per liter, sehingga parameter seperti loading dose, maintenance dose, dan interval pemberian perlu dibuat sedemikian rupa agar terapi yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan. Dapat dilihat pada gambar, terdapat dua garis putus-putus berwarna merah yang menandakan batas rentang terapi obat yang diinginkan. Parameter yang diperlukan disesuaikan
Lalu parameter lain seperti loading dose, maintenance dose, dan interval perlu diatur agar konsentrasi obat tidak melewati rentang. Dalam kasus ini digunakan loading dose 800 mg theophylline atau sebanyak 48 ml, maintenance dose sebanyak 280 mg theophylline atau sebanyak 16,8 ml, dan interval pemberian selama 5 jam. Selanjutnya ada visualisasi pemberian berulang secara oral. Pada terapi berikut ini, rentang terapi yang diinginkan berada pada 10-20 mg per liter, sehingga parameter seperti loading dose, maintenance dose, dan interval pemberian perlu dibuat sedemikian rupa agar terapi yang diberikan sesuai dengan yang diinginkan. Pada kasus ini, didapatkan loading dose yang diberikan sebanyak 700 mg obat, maintenance dose sebanyak 400 mg obat, dan interval pemberian selama 6 jam satu kali agar konsentrasi obat di dalam darah atau di dalam tubuh tetap berada dalam rentang terapinya. Adanya konsentrasi yang ingin dicapai menunjukkan betapa pentingnya pemberian dosis berulang baik secara oral maupun intravena. Hal ini agar tercapainya konsentrasi efektif yang diinginkan sehingga obat dapat memberikan efek terapi seperti yang diinginkan kepada pasien dan menghindari atau mencegah tercapainya toksisitas di dalam tubuh. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas informasinya Ibu. Melalui gambaran tersebut kita menjadi tahu ya bagaimana kadar obat dalam tubuh ketika diberikan secara berulang dan efeknya terapeutik atau toksik. Untuk mencegah kesalahan pemberian dosis berulang yang bisa mempengaruhi fluktuasi atau naik turunnya kadar obat melebihi KEM dan KTM. Kebetulan ada satu narasumber lagi, jadi jangan khawatir pemirsa. Narasumber tersebut akan memberikan tips-tips dalam memprediksi kadar obat di dalam darah pada saat pemberian obat secara intravena dan peroral berulang. Ya, terima kasih. Saya Yovita. Langsung saja, memang umumnya terapi pemberian berulang diberikan untuk mengobati penyakit-penyakit kronis. Untuk mengobati penyakit kronis, pemberian obat berulang ini digunakan untuk mempertahankan kadar obat di dalam plasma agar tetap dalam rentang jendela terapinya. Misalnya, konsentrasi obatnya itu tetap di atas KEM tetapi di bawah KTM untuk mencapai efek terapeutik yang lebih optimal. Contoh obat-obatannya itu seperti antibiotik, obat-obatan kardiovaskular, antikonvulsan, hormon, antihipertensi, dan lain-lainnya. Nah, terdapat dua parameter utama yang perlu disesuaikan dalam penentuan regimen dosis pemberian berulang. Yang pertama ada ukuran dosis obat, dan yang kedua frekuensi pemberian obatnya, interval waktu antar dosisnya. Nah, untuk memprediksi kadar obat di dalam darah pada saat pemberian obat berulang itu sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa melakukan simulasi sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kedua, bisa menggunakan persamaan matematis yang diturunkan dari model satu kompartemen ditambah dengan faktor akumulasi yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Dan yang terakhir, bisa menggunakan simulasi atau pemodelan dengan bantuan software. Nah, persamaan-persamaan matematis yang bisa digunakan untuk memprediksi kadar obat di dalam darah adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah prinsip dasar model farmakokinetika pada pemberian obat secara oral. Pada pemberian obat secara oral, sama seperti pemberian obat secara intravena, yaitu terdapat dua kompartemen. Berikut adalah ilustrasi untuk model satu kompartemen terbuka pada pemberian obat secara oral. Model kompartemen satu terbuka menganggap bahwa berbagai perubahan kadar obat dalam plasma menggambarkan perubahan yang sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. Akan tetapi, konsentrasi obat dalam jaringan tidak sama pada berbagai waktu. Prinsip penggunaan model kompartemen satu terbuka adalah tubuh merupakan kompartemen satu dengan volume distribusi dengan kadar obat setiap waktu yang dinyatakan dengan CP. Fase distribusi cepat dan tak teramati. Eliminasi obat berlangsung menurut reaksi order pertama dengan tetapan laju eliminasi yang meliputi tetapan kecepatan metabolisme dan tetapan laju ekskresi. Pada model satu kompartemen, obat akan dilepaskan dari produk obat dan larut ke dalam cairan saluran gastrointestinal. Tablet akan terlebih dahulu hancur menjadi partikel halus dari obat, kemudian larut ke dalam cairan saluran gastrointestinal. Hanya obat dalam larutan yang dapat diserap ke dalam tubuh. Tingkat hilangnya obat dari saluran cerna dapat ditulis seperti pada persamaan pertama. Kemudian pada persamaan pertama dapat diintegralkan menjadi persamaan kedua. Kemudian untuk laju perubahan obat di dalam tubuh yaitu adalah
Laju obat masuk dikurangi dengan laju obat keluar, yang dapat dilihat seperti pada persamaan ketiga. Pada persamaan ketiga, terdapat F yaitu fraksi obat yang diserap secara sistemik. Nilai F dapat bervariasi dari 1 untuk sepenuhnya obat yang dapat diserap dan 0 untuk obat yang sepenuhnya tidak terserap. Persamaan ketiga yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diintegralkan menjadi persamaan penyerapan oral umum untuk perhitungan konsentrasi obat dalam plasma pada setiap waktu, yang dapat dilihat pada persamaan pertama, di mana Ka adalah konstanta laju absorpsi orde 1, F adalah fraksi obat yang terabsorpsi, T adalah waktu, Fd adalah volume distribusi, K adalah konstanta laju eliminasi, dan D0 adalah dosis obat. Kemudian, ketika nilai Ka lebih besar daripada nilai K, maka dapat ditulis seperti pada persamaan kedua. Pada saat konsentrasi maksimum, terkadang disebut dengan konsentrasi puncak, di mana laju obat yang diserap sama dengan laju eliminasi obat. Oleh karena itu, laju bersih perubahan konsentrasi obat adalah sama ke 0. Maka persamaannya itu dapat ditulis seperti pada persamaan pertama. Kemudian, pada persamaan pertama ini, waktu untuk konsentrasi obat maksimum, Tmax hanya bergantung pada konstanta laju Ka dan K. Sehingga untuk mencari nilai Tmax dapat menggunakan persamaan seperti pada persamaan kedua. Pada selang waktu selanjutnya, ketika penyerapan obat telah selesai, yaitu E pangkat min Ka kali T sama dengan 0, maka persamaan pertama, yaitu persamaan penyerapan oral umum, dapat diturunkan menjadi persamaan kedua. Lalu, persamaan kedua dapat diubah menjadi logaritma natural menjadi persamaan ketiga. Kemudian, terjadinya pergantian logaritma umum yang akan merubah persamaan ketiga menjadi persamaan keempat. Dengan pendekatan yang sama, data ekskresi obat urin juga dapat digunakan untuk perhitungan konstanta laju eliminasi orde pertama, dengan persamaan yang dapat dituliskan seperti pada persamaan pertama. Lalu, setelah penyerapan obat hampir selesai, di mana minus E pangkat min Ka kali T mendekati 0, maka persamaannya itu menjadi persamaan kedua. Lalu, persamaan tersebut akan diubah menjadi logaritma natural dan diganti menjadi logaritma umum sehingga persamaannya menjadi persamaan ketiga. Untuk mendapatkan ekskresi obat kumulatif di urin, persamaan 1 dapat diintegralkan sehingga menjadi persamaan keempat. Sedangkan ketika semua obat telah terekskresi pada waktu T hingga, maka persamaannya dapat ditulis seperti pada persamaan kelima. Sedangkan berikut adalah ilustrasi untuk model 2 kompartemen pada pemberian obat secara oral. Pada model 2 kompartemen, obat akan terdistribusi ke dalam 2 kompartemen. Kompartemen 1 merupakan kompartemen sentral yang terdiri dari darah, cairan ekstraseluler, dan jaringan-jaringan yang perfusi yang tinggi. Kompartemen tersebut akan secara cepat terdistribusi oleh obat. Sedangkan kompartemen kedua adalah kompartemen jaringan, yang dimana terdiri dari jaringan-jaringan yang berkesetimbangan lebih lambat dengan obat. Pada model 2 kompartemen, obat akan dieliminasi dari kompartemen sentral atau kompartemen 1. Pada model 2 kompartemen, jumlah obat yang diserap dihitung sebagai jumlah dari jumlah obat di kompartemen pusat, di kompartemen jaringan, dan jumlah obat yang dihilangkan oleh semua rute, sehingga persamaannya dapat ditulis seperti pada persamaan pertama. Lalu, persamaan pertama tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta kinetika dan konsentrasi obat plasma, sehingga persamaannya itu dapat ditulis seperti pada persamaan kedua. Kemudian, dari persamaan 2 dapat disubstitusi, sehingga menjadi persamaan ketiga. Dari persamaan ketiga ini dapat dibagi dengan VP untuk menyatakan persamaan tersebut pada konsentrasi obat, sehingga memperoleh persamaan seperti pada persamaan keempat. Kemudian, jika pada waktu hingga, maka persamaannya menjadi persamaan kelima. Kemudian, dari persamaan keempat tadi, jika dibagi dengan persamaan kelima, maka akan menghasilkan fraksi obat yang diserap setiap saat, sehingga persamaannya itu dapat ditulis menjadi persamaan berikut. Dan untuk nilai DT per VP dapat didekati dengan metode Lowry-Gelman, sehingga persamaan itu dapat ditulis seperti pada persamaan berikut, di mana CT itu merupakan DT per VP yang disebut dengan konsentrasi jaringan yang tampak, T itu merupakan waktu sampling untuk sampel N,
Tn-1 itu sama dengan waktu sampel untuk titik pengambilan sampel sebelum sampel N. Lalu CpTn-1 itu merupakan konsentrasi obat pada kompartemen pusat untuk sampel N-1. Profil farmakokinetika berbagai macam pasien pada pemberian oral berulang. Berikut ini merupakan gambaran profil farmakokinetika pada pasien yang patuh. Sumbu X pada grafik merupakan waktu dan sumbu Y merupakan konsentrasi obat di dalam darah. Pasien diberikan tetrasiklin HCl dan konsentrasi plasma yang diinginkan adalah dalam rentang 10-20 mg per liter. Garis merah bagian atas pada grafik yaitu 20 mg per liter merupakan konsentrasi toksik minimum dan garis merah bawah yaitu 10 mg per liter merupakan konsentrasi efektif minimum. Grafik ini juga terbentuk pada pasien yang diketahui memiliki volume distribusi 26,54 liter, konstanta kecepatan eliminasi 0,09 per jam, kecepatan absorpsi 1,41 per jam, dan diberikan loading dose atau initial dose 550 mg, maintenance dose 250 mg setiap 7 jam sekali. Pada grafik terlihat bahwa pemberian dosis dalam interval tersebut sudah tepat karena masuk ke dalam rentang yang diinginkan. Selanjutnya, grafik pasien yang lupa meminum dosis kedua. Dapat dilihat pada grafik dosis kedua seharusnya diminum pada waktu ke-14. Namun, karena pasien lupa meminum obat, kadar obat di dalam darah menjadi turun hingga di bawah rentang terapeutik. Kadar yang di bawah rentang terapeutik ini menyebabkan obat berefek kurang maksimal. Terakhir, grafik pasien yang terlambat mengonsumsi obat. Dapat dilihat pada grafik seharusnya terdapat kenaikan kadar obat di dalam darah di waktu ke-14. Namun, kadarnya malah menurun dan kembali meningkat di waktu sekitar 18 jam. Setelah itu, di jam ke-21, pasien sudah harus meminum obat lagi. Untuk beberapa obat, ketidakpatuhan pasien dalam mengonsumsi obat dapat berakibat pada proses penyembuhan pasien itu sendiri. Terutama untuk penggunaan antibiotik seperti antibiotik concentration dependent. Berikut ini merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk memprediksi kadar obat di dalam plasma untuk pemberian oral berulang yang digunakan ketika tidak diketahui apakah sudah tercapai kondisi steady state atau belum, di mana F merupakan bioavailabilitas, VD merupakan volume distribusi, K merupakan konstanta kecepatan eliminasi, KA merupakan konstanta kecepatan absorpsi orde pertama, N merupakan jumlah pemberian dosis, tau interval pemberian dosis, dan T waktu setelah pemberian sebanyak N dosis. Untuk rumus saat kondisi sudah mencapai steady state, yang pertama untuk penentuan konsentrasi rata-rata obat dalam plasma adalah sebagai berikut, dan rumus untuk menentukan konsentrasi obat maksimum dan minimum adalah sebagai berikut, di mana konsentrasi minimum merupakan konsentrasi di dalam darah sesaat sebelum dosis berikutnya. Pada rumus pencarian konsentrasi obat maksimum di dalam darah terdapat TP. TP merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi plasma puncak setelah beberapa dosis diberikan. Berikut ini merupakan contoh grafik konsentrasi obat di dalam darah pada pemberian obat secara oral berulang. Nilai TP adalah yang diberikan simbol merah, sedangkan nilai Tmax adalah yang diberikan simbol biru. Tmax merupakan waktu di mana konsentrasi plasma maksimum yang terjadi setelah pemberian dosis loading dose atau dosis yang diberikan pertama kali, di mana rumus Tmax adalah 2,3 per Ka min K log Ka per K, di mana Ka merupakan konstanta kecepatan absorpsi dan K merupakan konstanta kecepatan eliminasi. Sedangkan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai TP atau T puncak adalah 1 per Ka min K ln Ka 1 min E pangkat K tau per K kali 1 min E pangkat Ka kali tau. Dalam beberapa kondisi, dibutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mencapai kondisi steady state, sehingga dibutuhkan loading dose, dosis yang diberikan saat pertama kali.
Loading dose dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut ini, di mana persamaan DL per D0 atau dosis sama dengan 1 per 1 min E pangkat min Ka kali tau dikali 1 min E pangkat K kali tau bila nilai Ka lebih besar daripada nilai K, atau menggunakan persamaan DL loading dose per dosis sama dengan 1 per 1 min E pangkat min K tau, karena penyerapan obat dianggap sangat cepat. Aplikasi dan contoh penggunaan persamaan-persamaan matematis untuk memprediksi kadar obat di dalam darah. Ada pemberian oral berulang. Seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun, 70 kg berat badannya, mengalami sifilis dan diberikan dokter obat tetrasiklin HCl. Terapi diberikan selama 2 minggu, dikonsumsi setiap 8 jam dengan dosis 250 mg. Tetrasiklin HCl diketahui memiliki bioavailabilitas 0,75, di mana volume distribusinya adalah 1,5 liter per kilogram, waktu paruh eliminasinya 10 jam, dan kecepatan absorpsi 0,9 per jam. Dari informasi tersebut, hitunglah A, Cmax, dan Cmin setelah pengonsumsian dosis pertama. B. Konsentrasi maksimum, minimum, dan rata-rata pada keadaan tunak. C. Konsentrasi obat di dalam plasma 5 jam setelah pemberian dosis ke-8. Dan D. Tentukan loading dose atau initial dose yang diperlukan. Pertama-tama, kita menuliskan informasi yang diketahui dari soal. Untuk menentukan Cmax pada dosis pertama, kita pertama-tama menghitung Tmax terlebih dahulu. Angka-angka yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan nilai Tmax adalah 3,08 jam. Setelah mendapatkan nilai Tmax disubstitusikan ke persamaan FKK oral dosis tunggal, yaitu Cp sama dengan FKA D0 per Vd dikali Ka min K dikali E pangkat min Kt min E pangkat min Ka dikali T, di mana T-nya adalah nilai Tmax. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan nilai Cp adalah 1,92 mg per liter. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Cmin pada dosis pertama, dilakukan dengan mensubstitusikan angka yang sudah diketahui ke dalam persamaan berikut ini, di mana dengan nilai tau atau interval pemberiannya 8. Hasil akhirnya didapatkan bahwa nilai Cmin adalah 1,48 mg per liter. Pertanyaan selanjutnya, untuk dapat menentukan konsentrasi maksimum atau Cmax pada saat keadaan tunak, kita perlu pertama menghitung nilai T puncak. Nilai T puncak dihitung menggunakan persamaan berikut dan didapatkan hasilnya adalah 2,06 jam. Konsentrasi maksimum atau Cmax pada keadaan tunak dapat ditentukan dalam persamaan berikut dengan nilai Tp yang sudah ditemukan sebelumnya. Berikut merupakan contoh perhitungan konsentrasi minimum Cmin pada keadaan tunak berdasarkan data yang telah diketahui sebelumnya. Didapatkan nilai Cmin adalah 3,48 mg per liter. Konsentrasi obat rata-rata pada keadaan tunak dapat dicari menggunakan persamaan berikut F dikali dosis dibagi volume distribusi dikali kecepatan eliminasi dikali dengan interval pemberian. Didapatkan hasilnya adalah 4,29 mg per liter. Konsentrasi obat di dalam plasma 5 jam setelah pemberian dosis ke-8 dapat dihitung menggunakan persamaan umum atau rumus umum penentuan kadar obat dalam plasma pada waktu tertentu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan bahwa nilai konsentrasi obat 5 jam setelah pemberian dosis ke-8 adalah 4,21 mg per liter. Untuk penentuan loading dose yang diperlukan menggunakan persamaan yang ini karena nilai Ka-nya lebih besar daripada nilai K eliminasinya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan bahwa loading dose yang diperlukan adalah 580 mg obat. Grafik di atas merupakan contoh loading dose yang kurang tepat. Dosis loading dose di sini masih kurang sehingga pada pemberian pertama kadar obat tidak mencapai rentang terapeutik yang diinginkan. Idealnya adalah kadar obat di dalam darah sudah mencapai rentang terapeutik yang diharapkan.
Prinsip dasar model farmakokinetika dasar intravena bolus. Pada ilmu farmakokinetika, model kompartemen adalah suatu pemodelan yang paling umum digunakan. Terdapat dua model kompartemen dalam pemberian obat secara intravena bolus, yaitu model 1 dan 2 kompartemen terbuka. Obat-obat yang diberikan secara intravena bolus artinya diberikan secara cepat dan tidak melalui proses absorpsi, namun langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Pada model 1 kompartemen terbuka intravena bolus, tubuh dianggap sebagai satu kompartemen sehingga obat dapat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah dan akan dieliminasi dengan kecepatan tertentu. Berikut merupakan ilustrasi dari model kompartemen 1 terbuka intravena bolus. Untuk penjelasan gambarnya yaitu, jadi jika suatu obat diberikan secara IV bolus atau DIV, obat tersebut akan masuk melalui suatu kompartemen tubuh. Di dalam tubuh, obat ini terlarut di dalam suatu volume cairan tubuh, kemudian obat akan segera dieliminasi dengan kecepatan tertentu, keluar dari kompartemen tersebut segera setelah obat tersebut didistribusikan. Ketika obat dimasukkan ke dalam tubuh, maka pada waktu ke-0 dosis obat dianggap masuk semua 100% ke dalam kompartemen ini. Kemudian terdistribusi cepat secara homogen pada waktu yang bersamaan terjadi eliminasi dengan konstanta orde eliminasi orde pertama. Sehingga pada kebanyakan obat mengikuti kinetika ini. Oleh karena itu, perubahan jumlah obat harus dalam D, artinya diferensial persatuan. Karena meninggalkan kompartemen berarti K10-nya tandanya negatif. Karena ini kinetika orde pertama, maka pangkatnya yaitu pangkat 1. Tetapi kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis sehingga perubahan jumlah obat di dalam kompartemen dapat dirumuskan sebagai berikut. Ketika diintegralkan, variabelnya yang sama dijadikan satu ruas yang sama yaitu D dipindah ke ruas kiri dan DT dipindah ke ruas kanan menjadi sebagai berikut. Menurut aturan integral seperti rumus ini akan menjadi logaritma natural. Maka setelah diintegralkan bisa ditulis sebagai logaritma natural dari D yaitu sebagai berikut. Ln D0 dipindah ruas menjadi ke kanan sehingga persamaan menjadi sebagai berikut. Dengan aturan eksponensial bisa diubah menjadi rumus sebagai berikut. Jadi jumlah obat di dalam tubuh bisa dimodelkan dengan persamaan matematik yang sangat sederhana seperti rumus ini. Tetapi di dalam kenyataan kita tidak bisa mengukur jumlah obat di dalam tubuh. Yang bisa dilakukan adalah mensampling darahnya kemudian dihitung konsentrasi obat di dalam darah. Sehingga jumlah obatnya perlu diubah menjadi konsentrasi. Caranya akan dijabarkan sebagai berikut. Kompartemen memiliki volume. Konsentrasi obat adalah jumlah obat dibagi volume yang dituliskan sebagai berikut. Sehingga jumlah obat menjadi konsentrasi obat dikali volume distribusi, yang dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. Ubah D menjadi C kali V sehingga menjadi seperti pada slide. Kalau kedua ruas dibagi dengan volume, maka menjadi D0 per V disebut juga CP0. Jadi pada waktu ke-0 itu adalah D0 per V atau jumlah obat dibagi volume distribusi. Hubungan antara VD dan CP yaitu konsentrasi obat dalam plasma mengikuti orde 1 sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Sehingga dari persamaan di atas dapat ditulis menjadi persamaan akhir yang digunakan dalam model 1 kompartemen terbuka intravena bolus ini, yaitu dengan keterangan sebagai berikut. Laju eliminasi orde 1 untuk sebagian besar obat mengikuti laju kinetika orde pertama yang dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian diintegralkan persamaan di atas menjadi, kemudian dilogkan menjadi, diperoleh suatu garis lurus sehingga persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut, di mana dB adalah jumlah obat dalam tubuh pada waktu T dan dB0 adalah jumlah obat dalam tubuh pada waktu T sama dengan 0. Pada model 2 kompartemen terbuka intravena bolus, tubuh dianggap memiliki 2 kompartemen yaitu kompartemen sentral dan perifer. Pada model ini, obat yang masuk ke dalam tubuh langsung didistribusikan ke dalam jaringan. Distribusi obat masuk ke dalam jaringan sangat bervariasi tergantung pada aliran darah dan afinitas cairan dari obat tersebut. Kompartemen sentral merupakan jaringan yang memiliki perfusi tinggi dan memiliki plasma. Sedangkan kompartemen perifer merupakan jaringan yang memiliki perfusi darah dan afinitas rendah.
Perbedaan kecepatan distribusi pada model 2 kompartemen terbuka intravena bolus ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase distribusi dan fase eliminasi. Rumus persamaan laju obat dalam model 2 kompartemen terbuka intravena bolus umumnya didasarkan pada asumsi bahwa obat tereliminasi di kompartemen sentral berdasarkan pada gambar dan dapat dinyatakan sebagai berikut pada kompartemen pertama. Sedangkan di kompartemen kedua yaitu, dan ini merupakan rumus untuk mencari konsentrasi obat dalam darah. Model 2 kompartemen terbuka ini dibagi menjadi 3 model, yaitu model A, model B, dan model C. Berikut merupakan ilustrasi dari 3 model pada model 2 kompartemen terbuka ini. Pada model A diasumsikan obat tereliminasi dari kompartemen sentral. Dapat dikatakan perjalanan obat dengan model A ini yaitu sejumlah obat diinjeksikan ke dalam tubuh dan diterima oleh kompartemen sentral, lalu didistribusikan ke dalam kompartemen perifer, kemudian kembali ke dalam kompartemen sentral untuk dieliminasikan. Proses eliminasi pada kompartemen sentral dibantu oleh beberapa organ, yaitu hati dan ginjal yang memiliki perfusi darah yang cukup tinggi. Kebanyakan obat dieliminasi dengan model A ini. Pada model B, diasumsikan obat tereliminasi dari kompartemen perifer ketika obat diinjeksikan ke dalam tubuh, lalu didistribusikan menuju kompartemen perifer dan dieliminasi langsung di kompartemen tersebut. Dalam model B ini, dapat terjadi pendistribusian antara kompartemen sentral dan perifer. Namun obat yang terdistribusi ke kompartemen sentral kemudian kembali lagi untuk dieliminasi di kompartemen perifer. Pada model C, diasumsikan obat tereliminasi dari kedua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Merupakan rumus umum matematis yang digunakan untuk memprediksi kadar obat di dalam darah pemberian secara IV berulang. Rumusnya adalah CP sama dengan D0 per VD dikali 1 min E pangkat min NK tau per 1 min E pangkat min K tau dikali E pangkat min K dikali T, di mana F merupakan bioavailabilitas, VD volume distribusi, K konstanta kecepatan eliminasi orde pertama, jumlah pemberian dosis N, tau interval pemberian dosis, dan T waktu setelah pemberian sebanyak N dosis. Rumus saat steady state untuk mencari konsentrasi rata-rata obat atau CAV adalah F kali D0 per VD dikali K tau. Untuk konsentrasi obat maksimum dan minimum adalah seperti pada slide, yaitu untuk Cmax D0 per VD dikali 1 per 1 min E pangkat min K tau, dan Cmin sama dengan D0 per VD dikali 1 per 1 min pangkat min K tau dikali E pangkat min K tau. Selain itu, terdapat persamaan untuk memprediksi kadar obat pada injeksi IV bolus berulang bila pasien lupa meminum obat atau misdose. Persamaannya adalah sebagai berikut dengan T-miss dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Selain itu, juga terdapat rumus atau persamaan bila dosis yang diminum terlambat atau terlalu cepat. Persamaannya sama dengan seperti misdose, hanya saja terdapat plus E pangkat min K dikali T aktual. T aktual dihitung sejak terlambat hingga saat yang ditanyakan. Sebagai catatan, rumus umum digunakan ketika tidak diketahui apakah sudah tercapainya kondisi steady state atau belum pada pasien. Aplikasi dan contoh persamaan matematis yang digunakan untuk memprediksi kadar obat di dalam darah pemberian IV berulang. Nyonya H berusia 40 tahun dengan berat badan 65 kg mengalami gonorea dan diberikan cefotaxim oleh dokter. Pasien diberikan injeksi intravena sebesar 1 gram setiap 8 jam. Diketahui waktu paruh eliminasi cefotaxim adalah 1,5 jam dan volume distribusinya sekitar 0,17 liter per kilogram. Maka prediksikanlah A. Konsentrasi maksimum, minimum, dan rata-rata dalam plasma pada keadaan tunak.
B. Konsentrasi obat di dalam darah 5 jam setelah pemberian obat ke-7. C. Konsentrasi obat di dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-7 bila dosis ke-6 lupa diberikan. Dan D. Konsentrasi obat di dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-7 bila dosis ke-6 terlambat 1 jam. Dan pertanyaan lanjutannya, apakah dosis yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan terapi bila diketahui rentang terapeutik cefotaxime adalah 10-50 mg per liter? Bagaimana pengaturan dosis yang lebih tepat bila tidak memperhatikan kenyamanan pasien? Pertama-tama kita tuliskan apa yang diketahui, informasi dari soal, kemudian mencari nilai VD dan K eliminasi. Nilai VD didapatkan dengan cara mengkalikan 0,17 liter per kilogram dikalikan dengan berat badan pasien yaitu 65 kg sehingga didapatkan volume distribusinya adalah 11,05 liter. Dan nilai K eliminasi didapatkan dari 0,693 dibagi dengan T setengah atau waktu paruh sehingga didapatkan 0,462 per jam. Untuk mencari nilai konsentrasi minimum, dapat menggunakan persamaan berikut ini, di mana nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan nilai C minimumnya adalah 2,3 mg per liter. Hal yang sama juga dilakukan untuk mencari nilai C max. Nilai C max yang didapatkan adalah 92,8 mg per liter. Untuk nilai CAV atau konsentrasi rata-rata di dalam plasma didapatkan 24,48 mg per liter. Untuk menghitung konsentrasi obat di dalam darah 5 jam setelah pemberian obat ke-7, kita dapat menggunakan persamaan umum sehingga didapatkan nilai CP-nya adalah 9,21 mg per liter. Untuk perhitungan konsentrasi obat di dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-7 bila dosis ke-6 lupa diberikan, pertama-tama kita mencari nilai TMIS terlebih dahulu yang dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Dosis lupa diberikan pada dosis ke-6 sehingga jaraknya ke dosis ke-7 adalah 8 jam. Yang ditanyakan konsentrasi 5 jam setelah pemberian ke-7, maka TMIS-nya adalah 8 ditambah 5 sama dengan 13 jam. Setelah mendapatkan nilai TMIS, kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan bahwa konsentrasinya adalah 8,98 mg per liter. Selanjutnya, untuk perhitungan konsentrasi obat dalam darah 5 jam setelah pemberian ke-7 bila dosis ke-6 terlambat 1 jam, kita harus menentukan dulu T aktual yang dihitung sejak terlambat hingga yang ditanyakan. Atau lebih mudahnya, TMIS-nya dikurangi 1 jam karena dosis yang diberikan telat 1 jam. Maka T aktualnya adalah 13 dikurangi 1, 12 jam. Nilai T aktual yang didapatkan dimasukkan ke dalam rumus, kemudian didapatkan hasilnya adalah 9,34 mg per liter. Untuk pertanyaan apakah dosis yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan terapi, jawabannya belum, karena rentang terapeutik cefotaxime adalah 10-50 mg per liter, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan tadi tidak ada yang mencapai angka 10. Untuk rekomendasi interval pemberian dapat dilakukan dengan persamaan C-min, di mana persamaannya sama dengan D0 per VD dikali 1 per 1 min E pangkat min K tau dikali E pangkat min K tau, atau dengan kata lain D0 per VD kali 1 per 1 min E pangkat min K tau-nya bisa dikatakan itu sama dengan C max, sehingga C min sama dengan C max dikali E pangkat min K tau. Kemudian C max-nya dapat turun ke bawah menjadi C min per C max sama dengan E pangkat min K tau. Kemudian dilenkan kedua ruas sehingga E-nya dapat hilang menjadi len C min per C max sama dengan min K dikali tau. Nilai 15 dan 45 ini diambil dari rentang terapeutik cefotaxime yaitu di antara 10-50. Diambil 15-45 agar tidak terlalu sempit dengan rentang ketidakefektifannya dan ketoksikannya. Setelah dimasukkan dan didapatkan nilai taunya adalah 2,38 jam atau dibulatkan menjadi 2,5 jam. Tapi lagi-lagi ini tidak memperhatikan etika dan kenyamanan pasien. Untuk rekomendasi dosis dilakukan dengan persamaan C max,
di mana Cmax yang diinginkan berdasarkan literatur adalah 45 mg per liter. Nilai VD-nya disubstitusi, keadaan ketahuinya juga, sehingga didapatkan bahwa dosisnya adalah 340 mg. Maka rekomendasi agar konsentrasi di dalam plasma cefotaxime sesuai dengan rentang terapeutiknya adalah diberikan obat 340 mg setiap 2,5 jam sekali tanpa memperhatikan etika dan kenyamanan. Wah, tidak terasa Admanius hari ini telah menemani pemirsa sekalian dalam beberapa menit ini. Semakin banyak ilmu yang telah didapat, jangan lupa terus saksikan Admanius untuk mendapatkan informasi akurat, lengkap, dan terpercaya lainnya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Salam Admanius.